Nah, kitab yang dibawakan oleh Pak Yazid Jawas, mendiang Pak Yazid Jawas ini ternyata adalah kitab yang berakidah Imam Asy'ari. Pengarangnya berakidah Imam Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Mendiang Pak Yazid Jawas dalam salah satu ceramahnya untuk membid'ahkan, menolak dan menerangkan masalah bid'ah yang tujuannya digunakan untuk menyerang orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini, membawakan sebuah kitab yang katanya itu adalah menukil riwayat dari Imam Malik rahimahullah. Ternyata setelah saya teliti, pengarang kitab yang dibawa oleh Pak Mendiang Yazid Jawas ini ternyata berakidah Asy'ariyah. Kita dengarkan dulu fatwanya Pak Yazid Jawas berikut ini. Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik. Istilah di sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Baik teman-teman, sesuai permintaan mendiang Pak Yazid Jawas, kita cek kitab Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi yang meriwayatkan perkataan Imam Malik di dalam kitab Al-I'tisam. Qala Ibnul Majazun, Majazun apa Majizun itu ya? Sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar Imam Malik berkata. Pertama, di sini tidak ada riwayatnya, rantai riwayatnya tidak ada. Imam Malik berkata, saya mendengar Imam Malik berkata, "Manibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalata li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum ila akhirih." Itu Ibnul Majazun berkata, saya mendengar Imam Malik berkata, barang siapa yang membuat-buat bid'ah di dalam Islam yang dianggapnya sebagai bid'ah hasanah, maka dia benar-benar menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah, karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum." Hari ini kusempurnakan agama ila akhirih. Nah, faman lam yakun yauma idin dinan, yang bukan agama pada hari itu, maka selamanya tidak akan mungkin menjadi agama. Yang pertama perlu diingat oleh orang-orang Wahabi, apakah pengertian bid'ah yang dipahami oleh dai-dai Salafi Wahabi ini sama dengan bid'ah, dengan pengertian bid'ah yang dimaksud di dalam kitab Al-I'tisam, yang dimaksud oleh ulama-ulama salaf semisal Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah? Apakah benar sama seperti itu? Jadi semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan itu adalah di neraka. Apakah semuanya seperti itu? Sama dengan yang ada di benak orang-orang Wahabi. Sebelum kita bahas itu, alangkah baiknya kita ketahui dulu siapakah Imam Asy-Syatibi ini. Saya akan menjelaskan siapa Imam Asy-Syatibi ini dari ulama Wahabi sendiri yang kelahiran Riyadh, yaitu Syekh Nasir bin Hamad, salah seorang ulama kelahiran Riyadh sekitar tahun 1388 Hijriah, lulusan Universitas Al-Imam, dan termasuk murid Syekh Abdul Aziz Ar-Raji dan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Wal haqiqatu allati tadhharu likulli man yaqra'u kitabai hadzaini,
Secara kenyataannya, sangat jelas bagi orang yang membaca kedua kitabnya Imam Asy-Syatibi, annahu asy'ariyul mu'taqid, bahwasanya Imam Asy'ari itu i'tiqadnya, keyakinannya adalah Asy'ari dalam bab sifat dan qadar dan iman dan lainnya ya. Silakan rujuk terhadap kitab-kitabnya Imam Asy'ari, terhadap kitab-kitabnya Imam Asy'ari bandingkan, maka jelas di situ bahwa Imam Asy-Syatibi adalah Asy'ari. Sementara Syekh Yazid Jawas menganggap bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah adalah golongan yang sesat. Jika sesat Pak Yazid Jawas, ngapain kitabnya dijadikan rujukan? Anda jadikan rujukan, kan orang sesat itu. Jadi kalau orang sesat, udah kitabnya jangan dijadikan rujukan. Bahkan mau dihantamkan terhadap orang-orang muslim di Indonesia. Itu Asy'ari yang Anda sesatkan Pak Yazid Jawas. Nah, kita kembali lagi ke kitab Al-I'tisam di halaman yang lain. Ternyata memang benar, tuduhan dari Syekh Nasir Al-Bin Hamid itu ternyata memang benar. Di sini Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya menjelaskan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang sampai mengkufurkan, ada bid'ah yang tidak mengkufurkan. Apa contohnya bid'ah yang tidak mengkufurkan itu? Wa minha ma laisa bikufrin. Di antaranya bid'ah itu ada yang tidak sampai kufur. Apa? Kal qauli bil jihati 'inda jama'atin. Sebagaimana pendapat orang yang menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bid'ah kata Imam Asy-Syatibi, tetapi tidak sampai mengkuburkan. Sekali lagi untuk Pak Yazid Jawas dan pengikutnya, mendiang Pak Yazid Jawas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh mendiang Pak Yazid Jawas itu ternyata adalah perkataan dari seorang yang ahli bid'ah. Kitab karangan ahli bid'ah menurut tanggapan orang-orang Wahabi. Karena Pak Yazid Jawas dalam kitabnya Mulia Manhaj Salaf menyesatkan akidah Asy'ariyah, menyesatkan akidah Maturidiyah, dan jelas Asy-Syatibi di sini berakidah Asy'ariyah sebagaimana tuduhan dari Syekh Nasir bin Hamid yang kelahiran Riyadh itu. Nah, sementara kalau kita melihat isinya, bahwa perkataan Imam Malik apakah sama dengan bid'ah yang dipahami Pak Yazid Jawas dan orang-orang Wahabi dengan bid'ah yang dipahami oleh Imam Malik? Ternyata tidak. Karena apa yang dilakukan Imam Malik itu ternyata dianggap bid'ah juga oleh orang Wahabi. Contohnya apa? Kunut subuh. Kunut subuh, Imam Malik melaksanakan dawam kunut subuh, tetapi orang-orang Wahabi menganggapnya bid'ah. Berarti bid'ah yang dipahami oleh Imam Malik, yang kaulnya dikutip oleh Pak Yazid Jawas, ternyata tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Malik ternyata mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan itu sebanyak 36 selain witirnya. Kita tahu penjelasan mendiang Pak Yazid Jawas ketika masih hidup menganggap pekerjaan sholat tarawih yang lebih 11 rakaat ini adalah perbuatan yang bid'ah karena hadisnya begini. Ternyata Imam Malik sendiri menganggap baik loh mengerjakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, yaitu 36 rakaat. Di sini kita langsung Watakaro Ibnu Qasim. Ibnu Qasim menjelaskan an Malik dari Imam Malik, annahu bahwa Imam Malik kana istahsana yastahsinu, menganggap baik mengerjakan sholat tarawih sitan wasalasina rakaatan, 36 rakaat, dan witirnya 3 rakaat, berarti semuanya 39. Padahal Pak Yazid Jawas, siapa lagi satunya itu yang tua juga itu, Syekh Abdul Hakim Abdad, ini menganggap lebih dari 11 ada perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Artinya bid'ah, perbuatan yang bid'ah. Tapi Imam Malik yang pernyataannya Anda kutip istihsan, menganggap baik sholat tarawih lebih 11 rakaat, bahkan 39 plus witirnya. Dengan demikian,
maka sudah jelas bahwa bid'ah yang dipahami oleh ulama salaf dengan bid'ah yang dipahami oleh da'i salafi wahabi yang didoktrinkan terhadap jamaahnya jelas bertolak belakang, jelas berbeda antara langit dan bumi.